Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oke, Ada apa siap. ini? Enggak Mas, itu cuma mau tanya sih. Boleh. Kalau ya aku kan di sini kan hampir 3 tahun di Hong Kong. Mm-mm. Kalau mau notis cari majikan itu masih bisa nggak? Ya, kalau secara penjelasan sampean notis, kemudian ngebreak cari majikan ya tetap bisa harusnya. Tergantung majikannya mau sama sampean apa enggak. Tapi kalau masalah cari itu bisa begitu. Sampean kan nggak pernah nyolong kan? Nggak pernah Nggak, nyolong di 7-Eleven, nggak pernah nyolong di Waihong, ya kan? Utang nggak bayar ya kan nggak nggak pernah pernah, kan? nggak ada ya. Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi boleh kalau masalah putus kontrak, break atau interminate itu hal yang wajar, ya kan? Ya, Terus piye? Sekarang pertanyaan sampean apa lagi? Bisa, boleh cari majikan. Tapi harus pulang Indonesia dulu atau keluar dari Hong Kong karena kan sampean break atau putus kontrak atau di interminate. ya, Nggak bisa nunggu visanya di Hong Kong. Gimana? Wis. Ada lagi yang mau ya nggak apa-apa. ditanyakan? Enggak sih, nggak cuma itu aja sih. Kenapa kok break? Break apa interminate kenapa? Ya udah mulai maafan. Sampean yang mafan apa majikannya yang mafan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya mafan. Kangen bojo paling. Punya bojo nggak? Ada. Lah, ya dipulangi dulu bojonya. Disetrum-setrum dulu, dicas-cas dulu, kan gitu. Loh kok guyu. Terus piye iki? Aku bantu apa lagi nih? Enggak Mas, cuma tanya itu sih. Kalau ada waktu nanti tak ke tempatnya Mas Andro. Nah, boleh. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang masih Ya, dimajikan kan? masih. Kan mau Nah, cari job dulu, nanti kalau udah udah fix nanti baru notice gitu. betul. Tapi nanti kalau udah notice terus udah dapat majikan, balik ya, jangan nggak balik. Ya, Anak-anak ini kadang-kadang wis kangen bojone, gandoli anake, wis kadung karo majikane cocok, majikane bayar sampene gak gelem balik. Yo remuk jenenge. lah saya kangen dolar loh Mas. Yang balik no. Ya kadang-kadang kangen dolar karo kangennya bojo kan kita nggak ngerti kadang-kadang atau bojone kadang-kadang moro-moro paspore dicolongi kabeh terus diobong peguak nang sampah kan ya repot. Hah? Oke, oke, siap. Bener nggak aku ngomong? Kadang-kadang arek-arek Iya betul. kadang-kadang iki jenenge bojo ora gelem ditinggal ya kan. Nek normale bojo ya gak gelem ditinggal, Mbak. Nek bojone gak Iya, normal ya wis jar-jarno budal-budal kono lah iki kan patut dipertanyakan. Bojo iya, iya betul. bojo sing model piye iki kok bojone lunga ado-ado suwe ra digandoli ayo. Ora bingung sampean ayo ngomong sama aku. Ayo. Ya, aman nggak usah bingung dengan proses break. Berapa tahun? Cuman 3 tahun di Hong Kong. Iya, baru 3 tahun. Sebelum-sebelumnya apa non ek sampean? Non. Non. Oh, Iya, wis pinter berarti. Wis satu kontrak. Berarti satu kontrak ini sampean pindah majikan apa masih majikan yang sama? masih sama. Renew Oh, dulu. keren. Bertahan 3 tahun loh. Dan akhirnya break. Break kangen bojone apa gara-gara dicelaki majikan? Selalu. Oh, diceladu majikan. Ya diceladu genti loh, Mbak. Kan wis ngerti bosone. Lho kok gue sih. Iya, Iya. Mas. Wis cukup, itu saja yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan lain lagi nggak? Mumpung tak angkat teleponnya.
Udah Mas, itu aja. Itu Tak ke aja. tempatnya sampean aja, Oh, kapan-kapan. boleh ya wis, terima kasih ya. Itu aja. Terima kasih Mas. Oke, sehat selalu. Yuk. Oke. Oh, bye-bye. Bye. Oke teman-teman semuanya, 3 tahun. Sudah satu kontrak, masih dengan majikan yang sama. Sudah mulai maafan ya. Dua-duanya yang maafan. Jadi kalau dua-duanya maafan ya CC-nya maafan. Majikannya juga maafan. Jadi bagi saya sekali lagi ya buat teman-teman, selama kita nons kemudian kita sudah mendapatkan rekod satu kontrak, apalagi ini 1,5 kontrak, itu ya menurut saya tidak ada masalah. Sekali lagi, proses break dan proses intermediate itu bukan proses yang catatan buruk. Sekali lagi ya, proses break dan intermediate itu adalah proses yang wajar ya. Break dan intermediate itu akan menjadi tidak wajar ketika kita melakukan kriminal atau kejahatan. Nah, kejahatan-kejahatan apa yang biasa kita lakukan? Kejahatan itu bisa diakibatkan karena ketidaktahuan. Kejahatan itu juga bisa diakibatkan karena kesengajaan. Semuanya kembali ke teman-teman. Ya kan? Kejahatan-kejahatan yang disengaja itu salah satunya adalah kayak jualan, nyuri uang majikan, nyuri di Waihong, ya kan, ngerokok, ketangkep polisi, nyebrang lampu merah. Nah, itu catatan kriminal teman-teman. Nah, hutang tidak bayar itu termasuk catatan kriminal atau enggak? Sebenarnya kalau dikatakan kriminal atau tidak, itu sebenarnya masih abu-abu. Tapi rekod kita itu terdeteksi ketika lembaga pemberi hutangnya melaporkan Anda ke imigrasi. Nah, utang Hongkong, orang Hongkong ya, sekali lagi saya ngomong sama teman-teman, orang Hongkong itu sangat takut dengan hutang, kecuali memang mereka sengaja berhutang terus membangkrutkan diri, ada strateginya. Jadi nggak selalu ya orang Hongkong ini baik, orang Hongkong yang jahat juga ada, orang Hongkong yang kau-kaucan juga ada ya. Tetapi ketika hutang itu sudah ada rekod, maka dia akan dipersulit dalam berurusan apapun dengan government. Utang internet 1 bulan aja nggak dibayar 2-3 tahun bisa jadi bermasalah loh teman-teman. Makanya catatan hutang kalau di Indonesia kan BI checking namanya. Jadi namanya dicek apakah masih ada tertunggak hutang. Nah, ini sekali lagi kalau di Hong Kong ya, marak sekali teman-teman kita ini menganggap bahwa orang Indonesia, ya kan, terus utang gak bayar terus kabur ke Indonesia dianggap urusannya selesai. Tidak teman-teman, sekali lagi ya, hutang ya wajib dibayar ya. Tolong mindset itu harus kita tanamkan baik-baik. Kalau utang ya bayarlah, ya kan. Kalau kepepet tolong dipikirkan. Makanya jangan sampai, ya kan, sekali lagi ya kan, kita bertemanlah dengan teman yang tepat ya. Catatan kriminal itu kadang ada yang tidak sengaja, ada yang disengaja, yang tidak sengaja, dan kadang ketidaktahuan itu kayak jual beli ATM. Jadi waspada ya teman-teman ya. Ini Hongkong itu bebas, kalian memilih teman siapa saja bebas, kalian juga nggak berteman itu juga bebas. Kalian kumpul kebo sama siapapun, kumpul banteng, kumpul gajah, kumpul macan dengan siapapun, itu tidak menjadi persoalan dia. Ya. Makanya negara maju itu semakin bebas. Tetapi bukan berarti kebebasan itu tidak bertanggung jawab. Ya, kembali lagi saya cerita sama teman-teman, kembali lagi saya ngomong sama teman-teman. Ya, proses break dan intermediate itu proses yang biasa, lumrah. Ya, apapun itu, ketidakcocokan dan ketidaksesuaian antara kalian dan majikan itu menjadi hal yang wajar. Menjadi tidak wajar ketika ada bumbu-bumbunya.
Ya, ada yang difitnah, ada yang dilicii, ya kan? Ada kalian sendiri yang bleset, yang nyolong. Jadi sekali lagi proses break interminute itu biasa, tetapi saya selalu mencoba mengkorek data. Ya, menanyakan. Jadi orang telepon ke saya itu tidak semerta-merta. Ya kan, tidak semerta-merta kalian yang benar, majikan yang salah. Tidak juga semerta-merta kalian yang salah, majikan yang benar. Tapi semuanya pasti ada konteksnya. Ada ceritanya, ada runutannya, ada fasenya. Ya, sekali lagi ya. Makanya saya buka konten ini, saya berdiskusi dengan kalian, membicarakan tentang persoalan dan masalah kalian itu. Masalah itu harus dilihat dari berbagai macam sisi. Tidak bisa dari satu sisi saja, agar kesimpulannya setidaknya bisa jauh lebih bijaksana. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.